Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Fauzia dengan NIM 19059070. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah riset pemasaran dengan judul Analisis Kepercayaan Konsumen sebagai Mediasi pada Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Website terhadap Niat Pembelian Produk pada aplikasi TikTok Shop. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi berbasis website yang mempunyai fungsi memudahkan setiap orang sehingga bisa menciptakan, mempublikasikan, dan saling bertukar berita pada sebuah media komunikasi sesama jejaring sosial. Pernyataan tersebut disebut di media sosial Lee et al. 2015. Aplikasi TikTok adalah salah satu platform jejaring media sosial yang berisikan berbagai konten video singkat. Video-video yang dibuat pengguna TikTok biasanya diiringi dengan musik dan tarian. TikTok juga merupakan aplikasi platform musik. Pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek disertai dengan filter foto, video, dan musik yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, TikTok pada tahun 2020 hingga saat ini, tahun 2022, menjadi salah satu aplikasi yang banyak diminati baik dari kalangan anak kecil hingga orang tua sekalipun. Kegunaan TikTok adalah untuk menjadi wadah yang memungkinkan penggunanya berbagi dan mengunggah video dalam durasi 15 hingga 60 menit saja. Namun, saat ini, TikTok juga bisa digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Belum lama ini, TikTok mengeluarkan fitur barunya yaitu TikTok Shop, di mana melalui fitur ini, para pengguna aplikasi TikTok bisa secara langsung menjual ataupun membeli barang seperti aplikasi e-commerce yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah jumlah pengguna aktif bulanan TikTok global per kuartal 2 2018 sampai 2022. Data ini didapatkan dari sumber data box series pada websitenya. TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial untuk berbagi video yang populer di skala global. Menurut laporan Business of Apps pada kuartal 2 2022, TikTok sudah memiliki 1,46 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Jumlah tersebut melonjak 62,52% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tercatat pada kuartal 2 2021, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok masih sebanyak 564 juta pengguna. Jika dibandingkan dengan posisi 5 tahun lalu, jumlah pengguna aktif bulanan aplikasi buatan Tiongkok ini bahkan telah melonjak hingga lebih dari 1000%. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepercayaan konsumen memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan? Selanjutnya, apakah pengaruh kualitas website terhadap kepercayaan pengguna TikTok Shop? Selanjutnya, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap niat pembelian melalui kepercayaan pengguna TikTok Shop? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah riset pemasaran. Selanjutnya, bab 2, kajian teori, menjelaskan tentang kualitas layanan menurut beberapa pendapat para ahli, kualitas website, kepercayaan, niat pembelian, dan TikTok Shop. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2013-115. Menurut literatur terdahulu, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling, di mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono 2018.
Nilai yang diberikan untuk membeli kembali suatu produk melalui aplikasi tersebut ketika pelanggan merasakan adanya kepuasan dan kepercayaan terhadap diri pelanggan tersebut. Apabila pelanggan sudah percaya dengan transaksi online tersebut, maka pembelian berikutnya cenderung akan dilakukan secara berulang-ulang di situs tersebut. Sampel, di mana sampel ini adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh populasi menurut Sugiono 2013-116. Sampel dalam penelitian ini yaitu responden yang sudah pernah menggunakan TikTok dan melakukan pembelian di TikTok Shop. Jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini menggunakan perhitungan sampel menurut pendapat Hare dan Joseph 2010. Karena pengguna TikTok Shop tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah penggunanya, maka digunakan rumus Hare, di mana pengertian rumus Hare ini yaitu apabila jumlah sampel pada penelitian tidak diketahui jumlah populasinya. Dengan perhitungan minimal berjumlah 5-10 kali variabel yang akan dianalisa atau jumlah indikator, jadi jumlah sampel yang akan diperoleh dalam penelitian ini yakni 10 dikali 16 sama dengan 160 responden. Jadi melalui perhitungan berdasarkan rumus Hare, didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 160. Sekian presentasi dari proposal saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.